Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah adada ma khalaqa fis sama. Alhamdulillah adada ma khalaqa fil ard. Alhamdulillah adada ma baina dzalik. Alhamdulillah adada ma huwa khaliq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq nasirul haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Amma ba'du, yang kita muliakan bersama, guru kita bersama Habibana Ja'far Shadiq Al-Musawa, dan juga para tokoh, para sesepuh, para kiai, para habaib, dan tak lupa pula ketakmiran Masjid Agung Kauman Semarang, dan juga para hadirin hadirat yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau dan para sahabatnya yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Amma ba'du, di pertemuan sebelumnya kita telah belajar mengenai ma'rifatullah dalam kajian kitab Hikam, dan pada kesempatan kali ini kita sudah bersama guru kita akan melanjutkan kajian tentang kitab Hikam. Kepada guru kita Habib Ja'far Shadiq Al-Musawa kita persilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang saya hormati, terlebih dahulu mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sore ini kembali mempertemukan kita di Serambi Masjid Agung Semarang. Kita mengikuti kajian Ahad sore yang diadakan oleh ketakmiran Masjid Agung Semarang. Kali ini Ahad yang pertama, seperti biasa menggunakan background panduan, yaitu kitab Al-Hikam. Mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan bisa dipahami dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagai manusia kita sering lupa, sebagai manusia kita sering lalai disebabkan karena aktivitas keseharian. Aktivitas keseharian kita ini kalau kita tidak memperhatikan, maka berpotensi untuk mengacaukan fokus kita, yaitu dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu, agama menjadi satu solusi di dalam memberikan tip, memberikan resep, memberikan konsep bagaimana kita hidup yang sebaiknya. Di dalam kitab-kitab tasawuf sering mengetengahkan, sering menyajikan contoh orang-orang yang disebut ma'rifat. Karena orang ma'rifat itu dalam kata lain, dalam pengertian lain adalah orang yang memahami posisi dirinya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ma'rifat itu orang yang paham bagaimana dia harus berbuat. Nah, itulah yang sering dijadikan contoh dalam kitab-kitab tasawuf. Selalu acuannya itu orang-orang yang makrifat. Ini bukan sekedar contoh yang kita dengar, contoh yang kita baca, contoh yang kita lihat, tapi ini adalah satu contoh untuk diikuti. Begitu. Tip, resep dan konsep dari pelajaran-pelajaran tasawuf itu agar kita jadikan satu motivasi untuk mengikutinya. Karena tadi itu yang saya katakan, manusia itu cenderung lupa, cenderung lalai dikarenakan kesibukan atau urusan atau problematik dalam kehidupan. Semakin majunya zaman, itu semakin banyak hal-hal yang berpotensi mengacaukan konsentrasi kita. Jadi agama itu fungsinya untuk mengarahkan supaya kita ini fokus. Makanya salah satu sifat dari atau gelar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut Al-Hadi. Nabi itu memberikan petunjuk. Jadi orang yang dalam kebingungan berjalan, belok kanan, belok kiri, dituntun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya jalannya itu lempeng, begitu. Nah, makrifat itu orang-orang tasawuf memberikan satu contoh, memberikan satu contoh supaya kita ini faham tentang posisi diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti misalnya ada satu cerita yang dulu kita sering mendengar. Ketika malaikat Jibril menjelma menjadi manusia. Malaikat Jibril menjelma menjadi manusia menemui Fir'aun. Menemui Fir'aun bertanya, ya sang raja, saya mau bertanya bagaimana menurut sang raja kalau ada orang
sudah dipenuhi kebutuhannya oleh juragannya, permintaannya dituruti, ekonominya dicukupi, semuanya sudah dicukupi. Lalu orang ini menentang atau balelo, gitu ya. Nah, orang seperti ini menurut sang raja ini bagaimana? Gitu. Fir'aun marah. Itu orang yang nggak tahu diri. Kalau saya ada orang seperti itu, maka hukumannya, sanksinya itu diceburkan ke laut, ditenggelamkan ke laut, dan mulutnya dimasukin tanah sampai mati, begitu. Nah, ini sering dijadikan satu contoh ya, bagaimana manusia yang hidup di dunia ini bergelimang dengan kenikmatan dari Allah, sampai-sampai Allah menegaskan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jikalau engkau menghitung-hitung nikmat Allah, maka tidak mungkin bisa kamu hitung. Terlalu banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Nah, ini adalah satu contoh tadi bahwa manusia itu diberikan kenikmatan-kenikmatan oleh Allah yang tidak berhenti, tidak ada hentinya. Tidak ada hentinya. Manusia itu tanpa meminta, ya Allah, berilah aku panjang umur. Ya Allah, jangan kau hentikan jantungku. Tanpa minta, Allah akan terus memberikan. Jantung itu bergerak. Seandainya kalau Allah menghentikan, mati. Kita ini tidak berdoa, ya Allah jangan kau tutup hidungku, tapi Allah tetap beri. Cara katanya orang-orang itu udara ini mengandung oksigen, ya, udara ini mengandung oksigen sehingga sekalipun masuk ini malah menyehatkan. Kalau mau mencoba, ya kalau mau mencoba, ada orang dimasukkan ke dalam drum, ya, dia hanya memiliki oksigen yang hanya ada satu drum itu, terus ditutup rapat, dia menghirup, ya, masuk keluar udara yang kotor. Udara kotor ini tidak bisa keluar, jadi masih berada di drum. Lama-lama pengap, mati dia. Ya, ini Allah Subhanahu wa ta'ala mendesain manusia itu udara yang keluar udara kotor, yang masuk ini udara yang bersih. Berapa kali kita setiap hari? Ini kan kenikmatan dari Allah, fasilitas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita diberikan contoh bahwa Fir'aun itu contoh orang yang tidak ma'rifat, begitu. Fir'aun itu contoh orang yang tidak ma'rifat, ora paham.
kita ini mungkin ya, mungkin kita ini juga melakukan hal-hal seperti yang dilakukan oleh Fir'aun. Kenikmatan yang kita terima ini, bahasanya itu sejuta-juta kenikmatan, hanya ada satu saja keluhan yang berjuta-juta ini ketutup semuanya. Ya. Atau paling gampang lagi kalau berdagang, 1 bulan rame jualannya normal, sehari sepi, itu gegernya sak pasar krungu kabeh. Begitu. Ini kira-kira ini ya, kalau misalnya kita umpamakan kepada kita sendiri, misalnya ini saya mencontohkan antara saya dengan Ustadz Taufik misalnya. Ustadz Taufik itu tiap hari wah wis pokoknya mangan tak kei tepat, sarapan jam 7, makan siang jam 1, makan malam jam 7, wis pokoknya kabeh. Ya, sebulan makanan komplit, minuman komplit sembarang. Sekali waktu sarapan tak teri jam 09.00 itu ya, gegeri beliau ini ngomong ning wong kampung, lah iya ngwai sarapan jam 09.00 wetengku kembung ngenang ngene. Saya dengar, kira-kira bagaimana? Oh, jangkrik kowe iki. Wong kadar telat 2 jam kok gegermu koyok-koyok aku ki ora tau ngeki kowe. Begitu. Nah, orang yang makrifat itu orang yang tahu diri. Kenikmatan yang diberi Allah kepada kita ini subhanallah ya, la tuhsuha kata Allah, nggak bisa kamu menghitungnya ya. Jadi makrifat itu selalu dijadikan contoh dalam kitab-kitab tasawuf begitu. Nah, makanya di sini ditulis matlabul arifin minallahi ta'ala as-sidqu fil ubudiyah itu, wal qiyamu bihuquqir rububiyah. Yang dicari oleh orang-orang yang makrifat ya, tujuan hidupnya orang-orang makrifat, orang yang mengenal Allah ya, orang-orang makrifat itu terhadap Allah Subhanahu wa taala tujuannya apa? As-sidqu fil ubudiyah, benar apa? Sungguh-sungguh di dalam mengabdi ya, beribadah, itu namanya orang yang mengabdi. Wal qiyamu bihuquqir rububiyah, senantiasa menegakkan, berusaha memenuhi hak-haknya Allah. Jadi orang makrifat itu dia berusaha dalam tujuannya dia, yaitu ibadahnya itu benar ya, ibadahnya itu benar. Allah sudah menegaskan bahwa innallaha la yanduru ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum.
Allah tidak melihat gambarmu. Wala yanduru ila ajsamikum, jasadmu. Ya. Allah tidak melihat. Artinya tidak melihat itu yang dipandang oleh Allah itu bukan itunya. Tapi yang dilihat oleh Allah itu hatimu. Yang dilihat oleh Allah itu. Lalu bagaimana? Ya, bagaimana kalau ada orang sholat? Ya, kalau ada orang sholat tidak benar sholatnya. Tidak benar sholatnya itu jelunggerengnya sholat, fisiknya sholat, tapi hatinya kemana-mana. Kira-kira bagaimana? Ya, suka enggak Allah seperti itu? Allahu Akbar. Misalnya ini, Kingko jam itu PSIS main karo Persebaya iki. Pernah gitu enggak kira-kira? Ayo Pak Rafiq biang guyu ya. Kroso tenan. Azwali nek ngene beliau nek ngene grupnya ngono bal-balan mesti wah. Kira-kira bagaimana? Ya. Allahu Akbar, tapi pikirannya kita ini kok bariki kok jam itu apa menit jam itu main sholat isya jam itu kurang 5 menit. Wah, sholat itu cepet-cepet gitu. Perlu di benison delok daftar permainan sing ditokke sapa ngono kuwi, kipere sapa, ujug tombake sapa, dicepetke. Hanya ingin melihat kira-kira orang seperti ini benar apa tidak. Orang yang makrifat itu orang yang sadar, orang yang menyadari bahwa saya ini butuh dengan Allah. Supaya Allah cinta kepada saya itu bagaimana? Tidak ada lain, as-sidqu fil ibadah, di dalam melaksanakan ibadah. Ono dene adapun dalam pelaksanaan ibadahnya itu kok kurang baik, tapi sudah berusaha. Begitu, sudah berusaha ngadep karo Gusti Allah, ojo kok padake ngadep karo menungso, kan begitu. Ngadep menungso mbek Gusti Allah padha kaos singlet bar olahraga anggo training salat duha, Allahu Akbar. Bar salat duha ndungane apa? Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'siron fa yassir. Terus kok enak men kowe iki. Ya. Tunjukkan sifat baikmu, tunjukkan itikat baikmu supaya Allah ridho dulu. Kalau Allah ridho, beres. Begitu. Jadi orang yang makrifat itu orang yang paham. Paham. Kayak apa? Kayak orang pacaran ya, orang pacaran. Orang pacaran atau suami istri lah, ya. Ini suami istri saling mencintai, ya, saling mencintai. Kalau orang yang makrifat itu dia akan berusaha mengetahui apa yang pasangannya inginkan,
apa yang pasangannya itu tidak suka. Iki nek wong sing pinter, cerdas. Ya. Makanya kalau dalam suami istri itu katanya itu ditentukan dari tahun pertama. Tahun pertama ini menentukan seterusnya. Tahun pertama ini mendudukkan masalah yang sebenarnya. Tahun pertama ini adalah tahun penjajakan, tahun adaptasi. Setelah itu nanti jalan. Suami yang pinter, suami yang cerdas, istri yang pinter, istri yang cerdas itu akan mempelajari karakter pasangannya. Begitu. Oh, iki bojoku iki senenge nek nonton politik. Ya. Bojoku iki paling seneng nek dijak ngobrol soal politik. Ikuti ngono. Bojone seneng politik, dijak ngobrol pelawak. Kae to, kae gelas dipecah. Ya, sumpek aku, ora kelas kowe iki. Begitu. Atau sebaliknya, bojone iki senenge nek cerita sing rahat-rahat, sing nyenteng-nyenteng. Dijak ngomong politik. Tegang. Iki ora makrifat. Ngerti tidak? Kowe belajar makrifat ya. Kowe di bojo to? Nah, belajar makrifat. Makrifat itu tidak harus dengan Allah saja. Ya, hablum minallah dan hablum minannas itu akan terjalin dengan baik manakala kita ini sudah menjadi orang yang makrifat. Jadi makrifat kepada Allah juga makrifat kepada manusia. Insya Allah tidak akan itu kalau kita tahu. Kan gitu. Menurut saya ngomong gini ini artinya enggak model itu bojoku ning sebelahku kae. Ini aku orang makrifat ya. Ya. Aku makrifat nih bojoku. Ayo ini guyu-guyu tok. Dan saya sering ngomong seperti ini, ada istri saya, enggak apa-apa. Coba ditanya, saya tuh bagaimana kalau pernah enggak tak getak-getak? Pernah lah tak kampleng? Ora tahu, ya. Karena saya tahu wong wedok kuwi hatinya lembut. Nek digetak ndredeg. Nek wong lanang iki biasa gertak-gertakan. Lanang kuwi gertak sambel biasa, ya. Isi wani gertak diwaneni blayu wong lanang. Wong wedok digertak ndredeg. Aja mbok gertak. Kuwi bojomu dhewe. Kudu mbok apik-apik dhewe. Ngono. Bojomu mendina mbok gertak terus. Ya. Kowe biasa ngertak bojomu hamil mbok gertak terus. Anakmu lahir ngene. Wedi. Lah ning jero digertak terus. Kowe nek ilai iki ora makrifat namanya. Begitu. Orang yang makrifat itu orang yang mengerti. Nah, karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya sudah jelas, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu min syai'." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi. Ya. Jadi ini ibadah itu rada umum. Ya. Tapi ini diciutkan lagi mengabdi pada Allah. Uripmu kuwi kudu mengabdi karo Gusti Allah. Begitu. Allah tidak menghendaki sesuatu. Kalau Allah memerintahkan sholat 5 waktu harus, nggak ada lu saya sibuk, lu saya capek, lu nggak, itu harus dilaksanakan.
Maka orang yang makrifat itu yang dia cari dalam kehidupannya adalah yang urusan dengan Allah, as-sidqu fil ubudiyah. Yang kedua, wal qiyamu bi huquqir rububiyah, selalu berusaha menegakkan ya hak-haknya Allah. Haknya Allah. Apa di antara hak-haknya Allah? Haknya Allah itu untuk dipuji. Haknya Allah dipuji. Haknya Allah untuk disyukuri. Jadi kalau ada orang mengeluh seperti tadi yang saya katakan, sasi dodol rame, kayak sedina dikai sepi karo Gusti Allah, ribut, ora ana swara alhamdulillah, jualan sepi, ya taruhlah ini sepi satu, melaku ning pasar, balik nang pasar, sehat apa ora kira-kira? Iso tekan pasar iki sehat apa ora? Nah, sehat. Tekan ning pasar ora kesasari berarti motone melek apa merem? Ayo nikmati piye jajan iki ya toh? Sampai tekan omah ndelok bojone sehat. Nikmat apa enggak ini? Atau kalau dibalik, dodolane laris, ya, motone beleken, jantungnya der terus. Kira-kira milih ndi? Balik tekan rumah bojone ngeblak, loro. Milih ndi kira-kira? Enak ndi? Dodolane laris, ya, motone beleken, jantungnya dak tekan rumah bojone ngeblak, ya, terus anak itu lan ora balik-balik, gek dikei sepi siji tok iki, ya, sepi tapi sehat, motone ndelok jelas, ya, ora kesasar, balik tekan rumah bojone sehat, ya, delok metu njopo anake teko sekolah seneng. Lah kok sing sepi iki geger terus. Gitu. Iki kira-kira nek kita umpamakan kayak tadi itu. Ya. Beliau tak kei sarapan telat jam 09.00 kok ribut. Pecat ora kira-kira nek kowe sing dadi juragane. Pecat. Fir'aun aja sudah bisa menilai, hanya dia tidak beriman, dia tidak mau mengakui. Ya, Fir'aun itu sebetulnya sudah madeg nyongko, ra enak gitu pertanyaan ini. Karena Fir'aun itu sombongnya bukan main, ya. Lah wong menungso dipenuhi segalanya, lah kok kesuksesan ini dikatakan ini berkat saya, begitu. Ini karena usaha saya. Piye jajal? Karek nambahi sithik, alhamdulillah ini berkat usaha saya atas pertolongan Allah, beres. Ya. Wah kok kalau kita mau berhasil, kita harus, karena keberhasilan di tangan kita. Nah, tanganmu ya apa isine? Ya, tanganmu isine apa? Otakmu isine apa? Nek digawe kempel, gawe kempel. Iki lho HP, ngerti HP? Wong nek kayak kopi. Kayak koplak kemarin itu
anak saya di pondok itu telepon pakai ini ya, terus yang nampani kan saya, istri saya, anak saya gantian gitu loh. Pas anak saya telepon, saya ini mau buang ngobeng ning omah, HP ku ngondi ya ora koplak iki, HP ku digawe telepon mbek anakku, aku weruh iki. Lho nek Gusti Allah menjadikan koplak kaya ngono kuwi bisa enggak? Jadi sejenak kemarin saya tuh koplak ngondi HP ku tak goleki ning kamar, ning jopo, gek-gek ning kene gek-gek. Lewat di depan anak saya, telepon iki. Lah nek diumpetke ngono iki, telepon genah. Lah kok di tangan kita lho piye to kowe iki? Ini tidak makrifat namanya. Kalau sampai kan Allah murka, bagaimana kira-kira? Kalau saya mencontohkan ya di beberapa pengajian, ada orang sukses, ketika diwawancara, apa Pak resep keberhasilan jenengan? Wah, saya itu orang yang mandiri, dari kecil saya mandiri, saya berusaha begini, saya begini. Bapak ini karo mbok ini nonton ning televisi, kira-kira bapak ini oh wi ketek wi, bener gak? Ketek wi, orang ngilingi biyen tak cewoki, tak tuntun ning guru ngaji, tak lebih langsung apik-apik, barang sukses kok muni saya dari kecil mandiri, saya begini, ketek kuwi ya, kurang mantep monyet. Ketek mbek monyetnya apik ini ta? Apik ini ketek mbek monyet, waduh ya, monyet kowe iki. Ora tak aku kuwi anak kowe. Lah wong bocah sing nyekolahke iki sapa? Sing milih ke guru ngaji ki sapa nek ora wong tuane? Beda enggak? Alhamdulillah, saya bangga punya orang tua yang menuntun saya begini, yang memperhatikan saya begini. Wong tuane ya Allah dongake. Lah iki ora ngakoni, ya iki mau kethekmu sing pantes kuwi. Ya kentek ora ngerti jasa, kethek wae jek ngerti jasa kadang-kadang ya. Iki ngluwi kethek. Makanya di dalam Al-Qur'an itu kan manusia itu sampai diumpamakan seperti binatang, bahkan lebih rendah dari binatang. Ya. Yang disebut lahum fi qulubihim la yafqahuna biha, lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha, ulaika kal an'am bal hum adall. Iki mau sing diarani ketek-ketek iki mau punya hati tapi tidak bisa membedakan, tidak punya kepekaan, punya mata tapi tidak bisa meresapi, punya telinga tapi tidak bisa mendengarkan yang baik dan yang buruk. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih rendah dari binatang. Begitu. Nah, orang yang makrifat ini dia selalu berusaha memenuhi hak-haknya Allah. Hak-haknya Allah. Ini jane ono sambungane iki, ya. Ini sambungane diwaca
suwi meneh jam 6 iki. Pokoke sak bait kuwi sedina ngono pokoke ya. Nak baca meneh sak bait basa tokoka kai la yabkika ma'al qabdi wa qabdika kai la yatruka ma'al basti wa akhrajuka anhuma kai la takunu li syai'in dunahu. Ini nek dibahas suwi ya. Wis cukup samene iki ya. Kakean berat ora kuat kowe. Ngelu kowe nek ngaji tasawuf suwi-suwi ya. Sithik-sithik wae. Oh no. Ayo. Monggo yang mau bertanya silahkan. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Semoga dengan penjelasan yang sangat detail dari guru kita bisa semakin lebih dekat baik kepada Allah ataupun kepada manusia. Habluminallahnya jalan, habluminannasnya pun juga jalan. Baik para hadirin, jamaah laki-laki atau perempuan, barangkali ada yang ingin bertanya kepada guru kita, kami persilahkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bib, saya mau tanya tentang waqala man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Apa? Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Itu bagaimana caranya kita itu untuk mengetahui jati dirinya sendiri. Kadang kita sulit. Afan, makasih Bib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barang siapa yang mengerti dirinya, maka dia akan mengerti Tuhannya, kan begitu. Jadi kalau kita ini mengerti kita ini, ya. Pertama kita di dalam Al-Quran itu dikatakan wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah menciptakan manusia itu dhaif, lemah. Ya. Allah menciptakan manusia itu lemah. Manusia itu kita coba perhatikan anatomi kita ini. Kita ini kalau berdiri, ya, kalau berdiri kan harus ada penyangga kaki kita. Harus kita lonjor ke. Nek kita dengkuk ini iso ngadeg ora. Berarti butuh penunjang. Begitu. Dan kita ini juga terkait apa? Bergantung dengan sesuatu. Bergantung dengan sesuatu. Udan meh metu ora iso. Ya. Lapar. Nek ora dijejeli makanan ora wareg. Jadi kita ini serba butuh, ya, serba butuh. Jadi kita ini kalau mengerti susunan kita, posisi kita tahu Allah. Sementara kalau kita mempelajari kekuasaan Allah, ya. Kalau kita mempelajari kekuasaan Allah, bahwa Allah itu apa di dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah ini tidak ngantuk, tidak tidur. Begitu. Dulu pernah Nabiullah Musa bertanya, "Ya Allah, bagaimana engkau tidak tidur, tidak istirahat sepanjang zaman?" Begitu. Istilahnya logikanya itu bagaimana? Allah arep dicerna dengan logika. Ya. Kalau Allah dicerna dengan logika, ya rak nyandak. Kan gitu. Allah buat cerna dengan logika orang nyandak. Maka Allah hanya memerintahkan Nabi Musa untuk membawa air
ya dalam ember, disuruh nyunggi ini. Tidak dikasih tahu begini enggak, suruh nyunggi tok. Dino, rong dino, telung dino. Nabi Musa itu orangnya kuat. Ya. Nabi Musa itu bulu di tangan ini sampai metu ning kain gini, saking kakune. Rambut iki wecek. Nempiling tok ngene lho, kowe iki mati. Ditempiling tok iki. Urung dijotos e. Kowe iki tak ilekke ora gelem ana wong tukaran, dilekke kon mandek ora gelem. Dikeplak. Bek mati. Nyunggi sedina, rong dina, telung dina. Wah. Suwi-suwi kan ngantuk. Begitu ngantuk, biur tiba nglimpang. Begitu. Nabi Musa langsung, Masya Allah. Ya, nek Gusti Allah ngantuk. Ya buar. Gusti Allah sare. Ya. Sing don ndonga-ndonga ngono jare malaikate engko sik pangeran cek sare. Enteni tangine. Lucu ora? Gitu. Lah itu sing wong ngaku-ngaku Tuhan kuwi ora mikir kok ngaku Tuhan. Sing ngaku Tuhan kuwi kaya Firaun. Kuwi nek sarapane telat geger. Keruca-kerucu. Tuhan kok ngenteni sarapan. Ya. Tuhan jaluk anak buah gawe ke sego goreng, nggih, ndoro. Golek sik sego, rajangke lombok. Cepet mengke sekedap niki nembe. Long Tuhan kok golek sego goreng. Ya. Jadi ketika kita mengerti jati diri kita kenal Allah, begitu. Jadi sifat-sifat ketuhanan itu kita kan mesti mempelajari. Ya, segala sesuatu itu pasti ada yang mengendalikan. Jadi awake dhewe iki manusia itu kan sampai muncul inspirasi dari manusia sendiri. Iso gawe kapal terbang, iso gawe motor, iso gawe mobil. Menungso kuwi dibedah. Ternyata ning gone menungso kuwi ya ana karburatore, ana boringe, gitu tak? Ning menungso kuwi kan terinspirasi membuat jadi ana jantunge, ana paru-parune, kan dari ini. Jadi inspirasinya mobil dan sebagainya itu ada bahan bakare. Menungso ya ora diisi bahan bakar. Kelepek-kelepek ora kira-kira. Ya, jadi wong gawe mobil iki padha karo gawe menungso ning jero niki belajar. Oh, ternyata ya menungso kuwi begitu mangan bleng ya mangan bleng ono sing nyaring sik. Iki sing vitamin iki mlebu ning mata, kirim mata sing yang namanya pankreas. Ngerti tak? Pankreas itu fungsinya untuk membagi. Iki kabeh iki butuh suplai vitamin yang berbeda-beda. Ya, mata, vitamin A, B, C. Dari makanan ini mau sego gudangan itu urap ro gitu. Kowe ngurene bingung kowe. Tapi ini ning jero ora. Ning jero begitu digiling krek ngilinge ora nganggo mesin ngene ora. Disemprot karo cairan apa jenengane empedu. Prot ngono. Jadi kalau kita mempelajari di dalam manusia tuh ono cacing. Sing cacing kuwi ora iso mati. Mbok ombeni racun, cacing ora mati. Karena cacing itu fungsinya untuk menghancurkan makanan. Jadi wis wareg isine ngunyah-ngunyah tok.
Sego cak pindah gini, kirim gini. Jadi kita ini ya serba bergantung, ya kita serba bergantung. Nah kalau kita sudah tahu seperti itu, baru kita mengenal Allah, ya begitu. Ayo, ada lagi? Monggo, barangkali dari jamaah yang lain ada yang ingin bertanya, kami persilahkan terlebih dahulu. Udah menit dong. Monggo, Bapak-bapak. Baik Habib, kalau gitu biar saya yang tanya Habib. Ya. Seperti tadi misalkan ada kita sebulan dagangan laris, dalam satu hari dagangan sepi. Bagaimana sih agar kita lebih bisa bersyukur daripada sambate itu Habib, kurang lebihnya? Ya. Bagaimana supaya kita ini tidak sambat? Ya gitu tadi. Jadi kita ini apa namanya? Kalau misalnya pas datang sepi, kita ambil hikmahnya. Ya. Kita ambil hikmahnya bahwa nek ora ono sepi, kita tidak ada apa? Motivasi untuk menjaga, ya. Jadi maksudnya begini, kalau sepi tidak ada evaluasi, aku kok sepi ki nopo, kan begitu. Apa pelayanan saya kurang baik, apa barang saya kurang bagus, apa jadi gitu, ya. Jadi apa, kita ini kalau tidak diberi peringatan kan lali kita ini, ya. Nanti insya Allah setelah ini akan membahas tentang mengapa Allah memberikan ada yang sakit, ada yang sepi, ada yang begini, itu ya. Insya Allah nanti bulan depan ya teko meneh ya, Jolali minggu pertama khusus ya, minggu kedua, ketiga, keempat rak teko ora apa-apa, sing penting sing penting minggu pertama teko ora teko tak parani pompo ya. Cukup atau ada yang mau tanya? Sudah ya? Monggo. Barangkali masih ada yang ingin bertanya, mumpung masih ada kesempatan. Wes lah, wes jam 5. Apa ini? Mohon barokah Fatihah untuk Ibu Restuningsih binti Sajat yang sedang dalam masa pemulihan. Ini apa Pak Sajat? Bukan. Sajat. Ibu mertua. Mertuamu. Oh. Kemarin barusan masuk di 3 hari. Ya. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan sehat walafiat, panjang umur fi taatillah ala hadiniyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah was salamah wal istiqamah wal qanaah was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kajian pada Ahad pertama ini bisa kita
amalkan agar kita bisa menjadi orang-orang yang lebih ma'rifatullah ataupun mengenal kepada sesama. Dan insya Allah ahad kedua nanti kita akan fikhu sirah bersama Habib Hamid bin Soleh Ba'akil. Kajian ahad ketiga, kajian hadis dengan Kiai Haji Hadur Ihsan. Dan kajian ahad keempat, kajian tafsir Quran dengan Dr. Awaluddin Bimai. Mari kita tutup majelis ini dengan bacaan surat Al-Asr dan doa penutup majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad